Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel SR102. Kali ini kita akan membahas tentang Baumtes atau tes menggambar pohon. Tes menggambar pohon seringkali muncul pada tes-tes di perusahaan. Bahkan hampir 80% perusahaan itu menggunakan tes menggambar pohon. Tes menggambar pohon pertama kali dikembangkan oleh Emil Jagger, namun kemudian disempurnakan lagi oleh Charles Cooch pada tahun 1952. Menurut Cooch, bahwa pohon memiliki karakteristik yang sama seperti manusia. Pohon memiliki makna yang penting bagi manusia dan dianggap mewakili manusia. Tes gambar pohon ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui gambaran kepribadian seseorang. Cara menggambar pohon ini tergantung pada posisi apa yang dilamar. Seorang operator jelas berbeda dengan posisi maintenance misalnya, atau sales misalnya, atau PR, public relation. Jelas berbeda menggambar pohonnya. Namun karena mayoritas di antara Anda adalah sering jadi operator, maka saya akan memberikan tips menggambar pohon dengan kaidah-kaidah operator. Yang pertama, jenis pohon. Gambarlah pohon yang dianggap mudah. Pohon yang digambar itu harus memiliki daun yang rindang. Contohnya misalnya pohon mangga, durian, atau jambu. Kemudian yang kedua, perhatikan goresan gambar. Sebaiknya saat menggambar pohon hanya menggunakan satu goresan. Bahkan ini penting, karena di dalam psikotes dilarang kita menggambar dengan cara mengulang kembali goresan-goresan yang telah kita gores tadi. Karena apa? Karena ini mengindikasikan kalau kita hanya satu goresan termasuk orang yang tidak pernah ragu-ragu. Tapi kalau kita mengulang dengan goresan yang sama, itu menandakan bahwa kita kalau kerja itu selalu ragu-ragu. Kemudian, gambarlah pohon itu di tengah kertas. Oleh karena itu, maka usahakan diukur dulu menggunakan tangan. Karena pada saat menggambar itu tidak diperkenankan menggunakan penggaris. Maka sedemikian rupa kita berlatih bagaimana gambar pohon itu pas menggambarnya di tengah-tengah kertas. Kemudian memberikan judul pohon tersebut di atas. Misalnya pohon mangga, pohon durian, atau pohon jambu. Kemudian yang keempat, menggambar pohon harus secara lengkap. Ini kaidah menggambar pohon untuk posisi operator. Gambarlah pohon secara lengkap, mulai dari akar, batang, ranting, dahan, daun, dan seterusnya. Jadi yang tergambar itu misalnya akarnya, tanahnya, rumputnya, batangnya, ranting, dahan, daun, hingga buah. Dan usahakan ada hewan di sekitar pohon. Hewan di sekitar pohon itu mengindikasikan bahwa Anda termasuk orang yang punya kepedulian sosial. Tolong, pada saat menggambar batang, jangan dibuat variasi seakan-akan batang itu ada cacatnya. Karena apa? Karena itu mengindikasikan kalau Anda seringkali salah dalam bekerja. Terus kemudian, jangan punya kebiasaan ada ranting yang patah dalam menggambar. Itu juga sama konotasinya bahwa Anda itu termasuk orang yang gampang putus asa. Kemudian, yang kelima, dilarang menggambar pohon pisang, cemara, kelapa, umbi-umbian, beringin, dan pohon bambu. Larangan ini seringkali diucapkan oleh penguji tes, namun seringkali juga tidak diucapkan oleh penguji tes. Oleh karena itu, hindarilah menggambar pohon jenis-jenis yang saya sebutkan tadi. Intinya, menggambar pohon itu yang dikotil, bukan monokotil. Yang keenam, tes ini adalah tes grafis yang dinilai bukan bagusnya menggambar, karena Anda tidak diminta untuk melukis, tapi yang dinilai itu adalah goresan gambar, letak gambar, dan jenis pohon yang digambar. Kemudian, apabila diminta untuk deskripsikan gambar tersebut, maka Anda diminta untuk deskripsikan. Maka deskripsikanlah gambar tersebut. Misalnya, pohon mangga milik tetangga saya, buahnya banyak, setahun berbuah 2 kali, manis rasanya.
dan seterusnya, dan seterusnya. Ini namanya deskripsikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sebuah contoh bagaimana cara menggambar pohon yang baik. Baik, ini contoh gambar pohon. Mungkin gambar Anda lebih baik daripada gambar ini, namun ini bisa jadi rujukan. Ingat, untuk posisi operator, gambar daunnya tidak diperkenankan sekaligus, tapi gambar daunnya satu persatu. Gambar daunnya satu persatu. Diusahakan gambar daunnya satu persatu. Ini menandakan bahwa Anda mampu untuk bekerja secara spesifik dan hal-hal yang detail. Baik, selanjutnya kita tentang gambar orang. Drawing a person test. Yaitu tes menggambar orang. Pertama, gambarlah sesuai dengan jenis kelamin. Kalau Anda laki-laki, menggambarlah laki-laki. Kalau Anda perempuan, menggambarlah perempuan. Kemudian, usia dan postur tubuh Anda sendiri. Yang kedua, gambarlah orang secara utuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi jangan menggambar orang setengah badan, tapi gambarlah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian yang ketiga, profesi orang tergambar dengan jelas, seperti karyawan, perawat, dokter, polisi, petani, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, gambarlah orang yang beraktivitas. Jangan menggambar orang yang lagi tidur, atau mungkin orang yang lagi santai sambil ngopi. Tapi gambarlah orang yang beraktivitas. Gambarlah usia-usia produktif. Jangan menggambar anak-anak atau kakek-kakek. Kemudian yang kelima, yang lebih penting lagi, penekanan garisnya. Garis gambar sedang. Jangan terlalu tekan dan jangan terlalu samar. Gambar akan dikatakan terlalu tekan manakala begitu diraba sebaliknya tidak rata. Kalau bahasa Jawanya berenjal-berenjul. Tapi manakala gambar itu
samar, maka gambar itu tidak akan nampak. Kemudian, jangan sering menghapus. Sebenarnya, gambar psikotes itu tidak boleh menghapus. Tapi kalau Anda penting sekali untuk menghapus, maka janganlah terlalu sering menghapus. Apalagi bekas hapusannya nampak, sehingga terlihat kotor. Kemudian yang terpenting lagi, gambarlah di tengah kertas. Pada saat gambar orang, seringkali nanti penguji akan meminta Anda untuk menuliskan deskripsinya. Seperti misalnya, orangnya apa, pekerjaannya apa, terus kelebihannya apa, dan kekurangannya apa. Apabila diminta seperti itu, maka Anda harus menulisnya dan Anda harus membuatnya. Baiklah, kita coba melihat bagaimana cara menggambar orang. Inilah tadi tips menggambar pohon dan menggambar orang. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semua. Senantiasalah berjuang dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.